with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa biaya pendidikan semakin mahal? Mengapa banyak siswa memilih jurusan karena prospek kerja? Atau mengapa saat ini siswa lebih bebas menyampaikan pendapat? Fenomena-fenomena tersebut ternyata berkaitan dengan kapitalisme, komersialisme, dan liberalisme pendidikan. Kapitalisme pendidikan melihat siswa sebagai investasi. Tujuannya adalah menghasilkan produk terbaik yang siap bersaing di pasar kerja. Komersialisme pendidikan mengubah pendidikan menjadi barang dagangan. Segala sesuatu diukur dari segi keuntungannya, termasuk nilai seorang siswa. Sementara itu, liberalisme pendidikan mengutamakan kebebasan berpikir dan individualitas siswa dalam proses belajar. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat melihat bagaimana pendidikan berkembang serta pengaruhnya terhadap kita semua. Yuk, terus belajar! Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, dan kesadaran sosial. Namun, dalam perkembangannya, pendidikan mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi, kebebasan individu, serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pada video ini akan dibahas mengenai kapitalisme pendidikan, komersialisme pendidikan, liberalisme pendidikan, dan liberasi pendidikan dalam perspektif filsafat pengantar pendidikan. Kapitalisme pendidikan merupakan kondisi ketika pendidikan dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi dan investasi masa depan. Dalam pandangan ini, pendidikan seringkali diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan nilai ekonomi seseorang. Komersialisme pendidikan adalah kondisi ketika pendidikan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan bisnis dan keuntungan finansial. Dalam sistem ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini terlihat dari mahalnya biaya sekolah, banyaknya pungutan tambahan, serta persaingan promosi antar lembaga pendidikan. Selain itu, les privat, sertifikasi, dan program unggulan sering dijadikan peluang bisnis yang menggiurkan. Fenomena ini berakibat seram, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa kualitas pendidikan hanya dapat diperoleh dengan membayar mahal. Liberalisme pendidikan merupakan pandangan yang menekankan kebebasan individu dalam memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Dalam konsep ini, peserta didik diberikan ruang untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan menentukan arah belajarnya.
Liberalisme pendidikan memandang bahwa guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, serta didik dapat belajar melalui diskusi, teknologi, internet, maupun pengalaman sosial. Kesimpulannya, kapitalisme pendidikan, komersialisme pendidikan, dan liberalisme pendidikan merupakan tiga pandangan yang memiliki pengaruh berbeda terhadap dunia pendidikan. Kapitalisme pendidikan menekankan pendidikan sebagai investasi untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan memperoleh keuntungan ekonomi. Komersialisme pendidikan menunjukkan bagaimana pendidikan dapat dipengaruhi oleh kepentingan bisnis dan keuntungan. Sementara itu, liberalisme pendidikan lebih menekankan kebebasan individu dalam belajar, berpikir, dan mengembangkan potensi dirinya. Dengan memahami ketiga konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kebebasan individu. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.